Sobat Sastra dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi. Hari ini saya akan menceritakan ulang tentang satu cerita yang ditulis oleh Oscar Wilde. Oscar Wilde ini seorang pengarang besar yang tema-tema di dalam karyanya selalu mengangkat hal-hal yang sepele yang sering terjadi di sekitar kita. Tetapi hal yang sepele itu ternyata menjadi karya yang besar ketika hadir di tangan seorang pengarang yang betul-betul peka dan mampu memainkan ritmenya. Banyak karya dari Oscar ini yang syarat makna, manfaat, nilai, dan sebagainya. Salah satunya akan saya bacakan tentang teman setia. Jadi, dua orang laki-laki, Hans dan Hugh, mereka berteman karib. Setiap manusia pasti punya sisi baik dan sisi buruk, tentu juga dengan teman setia yang ada di sekeliling kita. Namun dari sekian dua sifat tadi, kita dapat membaca apakah teman setia kita orang yang selalu ingin mencari untung dari kebaikan kita, atau sebaliknya, kita tak tahu. Tapi mari kita dengarkan cerita dari Oscar Wilde ini berjudul Teman Setia. Tak ada satu kebun pun yang paling luas, yang paling indah ketika musim bunga itu kemudian tumbuh, kecuali kebun miliknya Hans. Dan Hans bukan orang yang terkenal, tetapi kita cukup dapat mengenal Hans karena orangnya periang, sering menolong, dan tubuhnya kecil. Sementara Hugh, kawan baiknya, dia bertubuh besar dan dia dikenal si tukang giling. Mereka berteman akrab, mereka bertetangga baik. Suatu hari di musim dingin yang melanda hebat, salju turun lebat. Hugh dan keluarganya melakukan percakapan. Istrinya bilang, "Ini musim dingin yang hebat. Tapi aku tak bisa untuk tidak berpikir bagaimana nasib Hans. Apakah ia kedinginan atau membutuhkan pertolongan kita?" Apa jawab suaminya? "Tak ada gunanya menjenguk Hans. Sejauh salju ini masih turun lebat." Istriku, ketika orang sedang dalam kesusahan atau dilanda masalah yang besar, hal yang paling baik adalah harus ditinggalkan sendirian dan tidak boleh banyak tamu untuk mengunjunginya. Itulah setidaknya gagasanku tentang arti dari persahabatan atau arti dari teman setia. Dan aku yakin apa yang aku ucapkan ini benar, istriku. Jadi, aku harus menunggu sampai musim semi tiba. Baru nanti aku akan mengunjunginya, sehingga ia bisa memberikan padaku sekeranjang besar bunga primrose, dan itu pasti akan membuat dia sangat bahagia. Luar biasa, pikiranmu sungguh cemerlang, suami. Tetapi ayah, tidak bisakah kita mengundang Hans kecil untuk datang ke sini saja? Aku punya kelinci besar dan ingin segera kuperkenalkan kepada Hans. Kamu ini konyol. Dengar, apakah kamu tidak mengerti apa gunanya sekolah? Atau kamu tidak pernah belajar apapun di sekolah? Dengarkan anakku, kalau si Hans kecil datang ke sini, lalu melihat perapian kita yang begitu hangat, atau makanan-makanan kita yang tersebar di meja makan, atau botol anggur yang penuh itu, dia akan jatuh iri. Dan ingat anakku, iri hati adalah hal yang paling buruk yang akan merusak kepribadian siapapun. Dan papamu tak ingin merusak kepribadian Hans sedikit pun. Papa ini teman baiknya, dan Papa tidak mau kalau Hans akan terjatuh pada godaan itu. Lagi pula anakku, kalaupun Hans datang ke sini, mungkin saja dia akan meminta
uang padaku atau meminta sekantong terigu. Ingat, persahabatan adalah satu hal, dan soal terigu itu adalah hal yang lain, dan itu tidak boleh kita rancukan. Luar biasa, selalu cemerlang ide-ide suamiku ini. Begitulah percakapan antara keluarga Hughes. Beberapa hari kemudian, musim semi tiba, dan ini kesempatan terbaik sebagai sahabat setia Hugh untuk mengunjungi temannya Hans. "Halo Hans, wah, apa kabar sahabatku?" "Hans, ketika musim dingin kemarin, aku dan istriku tidak pernah habis membicarakanmu. Aku khawatir kau kedinginan di rumahmu." "Amazing. Luar biasa, kau memang teman setiaku, Hugh. Kau masih setia untuk memikirkanku." "Itulah artinya teman setia, Hans. Sungguh baik sekali hatimu, Hugh." "Lihatlah, Hugh. Bunga-bunga di kebunku mulai mekar dan berwarna-warni. Aku senang hari ini. Setidaknya aku dapat mengambil kembali jaket, kancing, dan sekian beberapa keping perak yang aku gadaikan. Namun sayang, Hugh, gerobak dorongku rusak." "Ah, Hans, kau memerlukan gerobak dorongmu." "Kebetulan di rumahku ada gerobak dorong. Namun sayang, ada beberapa papannya yang copot dan sedikit rel rodanya yang harus diperbaiki. Jika kau mau, aku akan berikan kereta dorong itu untukmu." "Hugh, luar biasa, kau memang teman setia yang tak dapat diragukan lagi. Tidak masalah soal kayu yang kosong di kayu rodamu. Kebetulan saya masih menyimpan sebatang kayu di rumah." "Apa, Hans? Apa saya tidak salah mendengar kau masih menyimpan selembar kayu?" "Oh, Hans, kebetulan salah satu gudangku ada atapnya yang bocor. Bolehkah sebidang kayu itu untukku untuk menambal sesuatu yang bolong di gudang itu?" "Ayolah, Hans. Gerobak dorong yang akan kuberikan padamu tak sebanding tentunya dengan papan yang kau berikan padaku." "Oh, tak masalah, Hugh. Baik, akan kuberikan padamu. Ya tentu, bolongan di gudangku tidak terlampau banyak. Setidaknya sisanya bisa kau tambal pula di kereta dorongku yang akan kuberikan padamu." "Baiklah. Hans, bolehkah aku meminta bunga-bunga di kebunmu? Barang 1 atau 2 saja. Tapi istriku inginnya banyak, Hans. Apapun boleh untuk sahabatku." Tiba-tiba Hugh datang ke kebun itu, lalu memetik seluruh bunga yang mekar yang sedianya dia akan jual ke pasar untuk menebus kembali barang yang digadaikannya. Tapi Hans tak bisa melerainya, dan Hans tidak bisa menolak apa yang dilakukan Hugh. Hans, ingat, teman baik tidak pernah akan memperhitungkan apa yang berikan. "Ambillah, Hugh, sekemauanmu." Hugh senang dan sekeranjang besar itu penuh dengan bunga-bunga. Lalu ia pulang dan memberikan kepada istri. Hans tak jadi pergi ke pasar untuk menjual bunga-bunganya karena Hugh telah mengambilnya. Keesokan harinya, Hugh berangkat ke pasar. Namun beberapa karung memberati punggungnya. Lalu setibanya di depan rumah Hans, ia berteriak-teriak, "Hans, Hans, apakah kau bisa bantu aku?" "Hai, teman baikku, apa yang bisa kubantu?" "Punggungku terasa sakit, Hans, dan kantung beberapa karung terigu ini harus segera dijual di pasar. Bisakah kau memanggul karung terigu ini dan menjualnya di pasar?" Sekali lagi, Hans tidak mungkin menolak permintaan temannya. Hans, teman sejati, ia yang akan selalu menolong ketika sahabatnya meminta pertolongan. "Baiklah, Hugh, biarkan aku yang membawanya ke pasar." Hans pergi ke pasar dengan memanggul berkarung-karung terigu, lalu menjualnya dengan harga yang cukup fantastis. Ia kembali pulang dari pasarnya dengan tubuh yang lelah dan kecapean. Akhirnya dia tertidur di rumahnya. Hugh merasa gelisah, kenapa Hans tak muncul-muncul? Bukan karena Hans yang muncul, tetapi uang dari penjualan terigu yang tak sampai ia terima.
Si Hug lari ke rumah Hans. Kau ini pemalas, Hans. Bagaimana mungkin kau akan mencepat menjadi kaya jika hari ini kau masih tidur? Percuma nanti akan kuberikan gerobak dorongku kalau tidak mampu menjamin kamu untuk selalu giat dalam bekerja. Maafkan Hug. Tubuhku merasa pegal-pegal setelah mengambil berkantong-kantong kantung terigumu. Hans, sahabat sejati tidak mungkin menghitung jasa. Berlaku berapa teriguku? Syukurlah, terigumu sudah terjual semua dan ini uangnya. Terima kasih Hans. Hug pulang, namun teringat. Oh ya Hans, kapan kau ke rumahku dan bawa bilah kayu itu? Sekalian kau bawa kereta dorongku yang kuberikan padamu. Besoklah aku ke rumah dan membawa sebatang kayu itu. Ini teman, kayu yang kau butuhkan. Hans, tubuhku ini kan besar. Lagi pula aku takut ketinggian. Tolonglah kau tambal gudangku yang kosong itu dengan kayu itu. Seperti biasa, Hans kemudian naik dan menambal gudang jagung milik Hug yang bolong-bolong. Lalu tersisa potongan kayu yang akan ditempel kepada kereta dorong yang diberikannya. Kau memang teman baikku Hans, dan sekarang gudangku tidak mungkin lagi kebocoran kalau hujan. Oh ya Hans, besok aku akan pergi mengembalakan kambing-kambingku. Aku pikir kau orang yang tepat untuk membawa kambing-kambingku ke gunung. Boleh kan Hans? Teman sejati akan selalu dilihat dari kesediaannya kapanpun. Tak ada yang bisa kutolak Hug. Baiklah, aku akan mengembalakan kambing-kambingmu. Selalu begitu Hans yang baik hati. Ia gembalakan kambing-kambingnya milik si Hug sampai dia lelah, kecapean, dan sebagainya. Suatu malam, di hujan yang lebat, anak bungsu Hug terjatuh dari tangga. Hug kelimpungan. Hug resah melihat anaknya yang kesakitan. Istrinya meminta Hug untuk segera mencari dokter. Lantas ia keluar dengan membawa lentera di tengah hujan yang lebat. Di tengah perjalanan, ia tak mungkin melanjutkan untuk mencari dokter karena situasi cuaca yang buruk. Tapi di depan rumah Hans, ia minta lagi pertolongan. Hans, Hans, tolong aku Hans. Hans, Hans, tolong aku Hans. Hans, si bungsu anakku terjatuh dari tangga Hans, dan hari ini dia kesakitan. Aku membutuhkan dokter Hans. Aku membutuhkan dokter Hans. Tapi tubuhku sakit Hans. Tidak mungkin melakukan perjalanan di tengah hujan yang lebat ini. Bantulah Hans, kau sebagai teman sejatiku Hans. Baiklah, baiklah Hug, kau tenang. Aku akan mencarikan dokter untuk anakmu. Tapi tolong pinjamkan lenteramu karena ini sudah gelap dan hujan begitu lebatnya. Hans, lentera ini masih baru Hans, dan aku takut akan rusak. Barangkali mantelmu bisa aku pinjam Hug. Hans, aku juga kedinginan. Ya tak masalah, kau sekarang pulang saja ke rumah Hug, biar saya mencari dokter. Di tengah hujan yang lebat, kemudian Hans berlari untuk mencarikan dokter bagi anaknya Hug. Sampai di rumahnya dokter. Dok, permisi dok. Ada apa Hans? Dok, gawat dok, ini darurat dok. Anaknya kawan baik saya Hug terjatuh dari tangga, dan hari ini juga ia membutuhkan pertolongan. Oke, baik Hans. Sekarang tolong kau persiapkan kudaku, lalu kita akan pergi. Dokter bersiap-siap, lalu dokter menaiki kudanya, dan Hans berlari di belakang kuda itu. Dan apa daya, lari kuda memang tak mampu dikalahkan oleh manusia. Akhirnya Hans ditinggal sendirian dalam perjalanan yang gelap gulita itu. Karena situasi sudah tidak memungkinkan dan daya pandang Hans dalam situasi ini mulai kabur, akhirnya Hans terperosok di sebuah danau besar. Esoknya tubuh Hans ngambang di danau itu, dan orang-orang kemudian sibuk, orang-orang kemudian ramai mewartakan tubuh Hans yang ngambang. Mereka bergotong royong kemudian membopong tubuh Hans ke rumahnya. Mereka bersedih. Di tengah kesedihan itu tiba-tiba muncullah Hug. Tak ada yang patut lebih sedih daripada kalian kecuali aku. Akulah teman baik Hans, dan akulah yang layak mendapatkan tempat terbaik di dalam pemakaman Hans.
Niat baik tak selamanya diterima dengan baik. Padahal kereta dorong yang kupunya sudah janji kuberikan kepada Hans agar Hans mampu bekerja lebih giat lagi. Tapi apa mau dikata, nasib Hans memang pendek. Hans, aku sahabat sejatimu, sangat kehilangan. Dan tentu di dalam hal ini akulah yang layak paling bersedih, Hans. Demikianlah kira-kira cerita dari teman setia karya Oscar Wilde. Adakah teman setia yang seperti itu di sekeliling Anda? Saya tak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.